Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Doni M. Abdul Ghani. Saya bersama Adi Aprianto akan menyampaikan metode numerik, yaitu ada dua yang akan disampaikan. Satu, iterasi titik tetap. Dua, dekomposisi Cholesky. Nah, apa itu metode iterasi titik tetap? Metode iterasi titik tetap adalah cara cerdas untuk menemukan akar dari persamaan nonlinear. Intinya adalah mengubah persamaan dari fx sama dengan 0 menjadi bentuk x sama dengan gx. Setelah itu kita melakukan tebakan awal atau disebut x0 dan mengulanginya terus-menerus dengan rumus xn tambah 1 sama dengan gxn hingga nilai tidak banyak berubah atau sudah memenuhi syarat dari Galat. Nilai X yang stabil inilah yang kita sebut titik tetap, yang merupakan solusi dari persamaan awal. Nah, algoritma dan kunci keberhasilan dari metode iterasi titik tetap. Nah, langkah-langkah metode iterasi titik tetap yang pertama itu menentukan fungsi Gx. Nah, untuk menentukan fungsi Gx ini dari yang awalnya fx sama dengan 0 menjadi x sama dengan gx. Nah, ini tuh merupakan sangat krusial ya, karena kita tuh harus dipilih antara konvergen dan divergen. Nah, kita harus memilih yang konvergen, yaitu mendekati ke suatu nilai atau ke titik. Nah, lalu yang kedua, menentukan tebakan awal atau x0. Nah, dari menentukan tebakan awal ini, kita tuh harus diusahakan mendekati dari nilainya. Nanti itu kan ada di pas syaratan antara konvergen dan divergen. Lalu yang ketiga, melakukan iterasi. Menghitung nilai x baru dengan menggunakan rumus xn tambah 1 sama dengan gxn. Nah, lalu yang keempat, hitung error atau dari Galatnya, yaitu dari xn tambah 1 dikurang xn. Nah, ketika sudah mencapai suatu nilai yang diinginkan, maka harus berhenti, atau jika belum itu harus diulangi hingga ke iterasi selanjutnya. Nah, lalu apa sih kelebihan dan kekurangan metode iterasi titik tetap? Dari kelebihannya, metode iterasi titik tetap itu merupakan sederhana dan mudah dipahami alurnya. Tidak selalu memerlukan perhitungan turunan fungsi. Sangat cocok untuk diimplementasikan dalam program komputer, misalnya di MATLAB, Python, dan lain-lain. Adapun kekurangannya, yaitu keberhasilan sangat bergantung pada bentuk fungsi Gx yang dipilih. Ada kemungkinan tidak konvergen atau prosesnya sangat lambat. Biasanya hanya dapat menemukan satu akar dalam satu waktu. Nah, selanjutnya bagaimana sih gitu kan untuk lebih dimengerti dari metode iterasi titik tetap ini? Kita lanjut ke contoh soal yang akan disampaikan oleh Adi Aprianto. Oke, terima kasih atas waktunya ya. Kali ini saya akan sedikit ya mengulas terkait dari tadi ya yang sudah dijelaskan dari iterasi titik tetap. Nah, di sini saya itu akan menjelaskan contoh soal ya. Ya, yang contoh soalnya itu bisa dibaca juga dari PPT ini. Yaitu persamaannya x kuadrat dikurangi 3x plus 2 sama dengan 0. Dengan toleransi errornya itu 0,05. Nah, gimana gitu kita cara mengerjakannya ya? Untuk langkah pertamanya itu kita ubah dulu ya menjadi x kuadrat dikurangi 3x plus 2 sama dengan 0. Nah, lalu kita bentuk aja menjadi bentuk buat iterasi ya, menjadi x sama dengan akar 3x min 2. Nah, setelah itu kita tadi ada rumus yang g aksen x. Nah, kita masukkan saya menjadi gx sama dengan akar 3x minus 2.
Nah, setelah ini kita langsung aja masukin yang turunan G aksen X-nya ini. Nah, G aksen X-nya ini kan 3 dibagi 3 per 2 akar 3X minus 2. Nah, setelah itu kita itu langsung uji gitu, uji di sekitar akarnya ini. Nah, kan ada X-nya. Nah, di sini itu X-nya ini tuh kita uji gitu. Misalnya kita X-nya ini sama dengan 2. Nah, menjadi G aksen X itu, X-nya itu ubah menjadi 2 sama dengan 3 per 2 akar 4 sama dengan 3 per 4. Contohnya sama dengan 0,75. Nah, karena dari iterasi pertama itu hasilnya itu masih 0,75, jadi masih kurang dari 1, tapi kita belum mencapai nih dari galat yang sudah ditentukan. Jadi kita uji lagi menggunakan rumus xn plus 1 sama dengan 3xn min 2. Nah, x0-nya itu kan sama dengan 2. Tadi iterasi ke satunya itu kan udah dapet nih kita hasilnya 0,75. Nah, kita lanjut lagi yang menjadi x1 sama dengan 3 dalam kurung 2 dikurangi 2 sama dengan akar 4 sama dengan 2. Nah, jadi errornya itu dari itu ada x1 sama dikurangi x0 sama dengan 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, jadi ini udah beres gitu dari sedikit menjelaskan dari iterasi titik tetap. Nah, jadi toleransi dari 0,05 ini udah beres karena hasilnya itu udah 0 sama dengan kurang dari 0,05 karena sudah menggunakan proses iterasi yang kedua menjadi xn plus 1 akar 3xn min 2. Menggunakan fungsi itu, jadi hasilnya itu setelah dihitung errornya itu sama dengan 0. Jadi ini sudah beres gitu, sudah memenuhi dari syarat dengan toleransi error itu kurang dari 0,05. Segitu saja ya sedikit penjelasan soal ya dari saya tentang iterasi titik tetap. Mungkin dilanjut oleh rekan saya. Nah, lalu yang kedua itu ada metode dekomposisi Cholesky. Sama ini juga akan secara teorinya itu akan disampaikan oleh Adi Aprianto terlebih dahulu. Oke ya, lanjut lagi ya dengan saya sedikit menjelaskan ya apa itu metode dekomposisi Cholesky ya. Sebenarnya metode Cholesky ini sama dengan metode dekomposisi ALU walaupun ada perbedaannya, tetapi ini tuh membahasnya itu menjadi sebuah diibaratkan itu sebuah satu matriks, tapi kita itu dipecah menjadi 2 agar lebih mudah. Tetapi kalau buat metode Cholesky ini lebih kompleks karena apa? Karena metode Cholesky ini lebih agar membuat soal yang benar-benar sulit itu bisa terpecah. Nah, secara definisi ya, metode dekomposisi Cholesky ini adalah teknik itu untuk memecah sebuah matriks 2 perkalian matriks gitu. Jadi contoh sederhananya itu ditransposkan. Nah, lalu setelah matriks itu ditransposkan, kita bisa melanjutkan, kita harus tahu syarat untuk penggunaan metode Cholesky ini. Ya, yang pertama itu bentuk matriksnya itu harus simetris. Kenapa harus simetris? Artinya itu elemen pada baris ke I-nya ini sama kolom ke J ini harus sama dengan elemen pada baris ke J kolom ke A. Jadi itu bisa ditransportkan atau bisa dikalikan. Jadi bisa juga secara bercermin itu pada diagonal utama. Lalu kedua ini harus definite positif. Kenapa? Jadi semua nilai eigen matriks ini harus lebih besar dari 0. Jadi secara sederhana ini, syarat ini harus memastikan bahwa selama proses perhitungan kita tidak akan pernah melakukan operasi akar kuadrat dari bilangan negatif gitu. Jadi nilainya itu harus positif. Jadi satu praktis ini adalah memeriksanya adalah memastikan determinan matrisinya itu harus utamanya itu semuanya subnya itu harus positif. Lah,
Mungkin sekian aja ya menjelaskan dari sedikit aja dari materi dekomposisi Cholesky. Lalu dilanjut oleh rekan saya untuk menjelaskan contoh soal dekomposisi Cholesky. Bisa dilanjut oleh rekan saya Doni. Baik, kita lanjut ke contoh soal dekomposisi Cholesky. Nah, contohnya itu yaitu selesaikan sistem persamaan berikut, yaitu 4x tambah 2y sama dengan 6 dan 2x tambah 3y sama dengan 5. Nah, yang pertama, langkah pertama itu kita bentuk matriks terlebih dahulu. Matriks A itu dengan baris pertama itu ada 4 dan 2, dan baris kedua itu ada 2 dan 3. Nah, lalu yang B-nya itu ada 6 dan 5. Matriks B-nya. Lalu dilanjutkan ke cek syaratnya. Syarat dari koleksi. Nah, apakah matriks ini simetris atau tidak? Itu kita lihat kan dari baris pertama itu 4, 2 dan baris kedua itu 2, 3. Jadi kalau didiagonalkan itu 2 antara kolom kedua baris pertama sama kolom kedua baris pertama sama baris kedua kolom pertama. Nah, itu sama, nilainya 2. Jadi ini sudah memenuhi syarat. Nah, lalu kita lihat di determinan kan, itu kan 4 kali 3 dikurang 2 kali 2. Nah, 4 kali 3 sama dengan 12, 2 kali 2 sama dengan 4. 12 dikurang 4 sama dengan 8. Nah, ini hasilnya positif. Positif di sini sudah memenuhi syarat dan bisa dipakai. Nah, lalu cek syarat yang ketiga. Udah ya, kita lanjutkan. Dekomposisi. Nah, itu carikan dari A sama dengan L pangkat T. Kita misalkan, jadi si matriks L-nya ini L11, 0 itu baris pertama. Baris kedua L21 sama L22. Kita hitung elemen L-nya. Di L11 itu merupakan akar 4, yang dimana akar 4 ini hasilnya 2. Nah, tadi kan di posisi ini tuh 4 ya, jadi diakarkan menjadi hasilnya 2. Nah, lalu yang L21 itu 2 per 2, yang dimana hasilnya 1. Nah, lalu yang L22 itu akar dari 3 kurang 1 kuadrat atau akar 2, yang hasilnya 1,14. Jadi si matriks L-nya ini baris pertamanya 2, 0, baris keduanya 1 dan 1,414. Nah, lalu kita substitusikan dari hasil yang tadi. Berarti substitusi maju gitu. Kan tadi itu didapat ya 2, berarti kan kalau di matriks kan ini ada Y1 dan Y2. Nah, persamaan pertama itu 2Y
2Y1 sama dengan 6. Yang dimana Y1-nya ini didapat nilainya yaitu 3. Karena 6 dibagi 2 itu hasilnya 3. Nah, lalu di persamaan kedua itu 1Y1 karena Y1-nya udah didapat nilainya itu 3. Jadi 1 kali 3 ditambah 1,414 Y2 sama dengan 5. Jadi 3 ditambah 1,414 Y2 sama dengan 5. Maka Y2-nya ini 2 dibagi 1,414. Yang dimana hasilnya ini tuh hampir sama gitu, sekitar 1,414. Nah, lalu bagaimana gitu kalau disubstitusikan maju gitu, mundur, karena tadi udah ya yang maju, sekarang yang mundur. Berarti dicoba yang persamaan 2 terlebih dahulu. Berarti sebelum itu si matriksnya ini yang dibalikan gitu ta. Yang diagonalnya determinankan. Nah, menjadikan baris pertamanya itu 2, 1, baris keduanya 0 dan 1,414. Nah, kita hitung dari mundur, berarti persamaan kedua dulu. 1,414Y sama dengan 1,14. Berarti Y-nya ini 1. Y2-nya gitu. Nah, kalau persamaan yang pertama berarti 2Y1 ditambah 1Y2 sama dengan 3. Karena Y2-nya itu sudah diketahui 1, berarti 2Y1 tambah 1 sama dengan 3. Maka 2Y1 sama dengan 2. Itu didapat dari 3 dikurang 1. Nah, maka didapat si nilai Y1-nya ini 1. Nah, setelah kita melalui proses substitusi, didapat itu hasil akhirnya X sama dengan 1, Y sama dengan 1, atau Y1 sama dengan 1, Y2 sama dengan 1. Oleh karena itu, kita langsung saja simpulkan bahwasannya kedua metode ini adalah metode yang ampuh dalam analisis numerik, iterasi titik tetap untuk persamaan nonlinear, dan dekomposisi Cholesky untuk sistem persamaan linear dengan matriks khusus. Mungkin cukup segitu aja penyampaian antara metode iterasi titik tetap dan juga dekomposisi Cholesky. Cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.